Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar AMR Official di mana saja yang berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar AMR Official yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah poin-poin menarik yang berkaitan dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada saat ini kita akan menggunakan kitab PDF yang berjudul Tarikhu Ma'alimid Madinatil Munawwarah Qadiman wa Hadithan, yaitu karangan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Fakir ila rahmati maulahu Fadilatul Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad Yasin Ahmad Al-Khayyari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat di halaman 42 sampai dengan 48 dalam kitab ini beliau menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah Islam, terkhusus yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ahammu hawaditsil hijrah. Poin-poin penting yang terjadi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Pertama, as-sanatul ula minal hijrati fiha, bahwa tahun pertama setelah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah qudumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinatil Munawwarah. Tibanya atau sampainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari proses hijrahnya dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama. Peristiwa penting yang dicatat oleh para sejarawan kita. Yang kedua adalah insya'u Masjid Quba Al-Azim. Membangun Masjid Quba yang sangat agung. Itulah peristiwa yang kedua. Kalau kita runutkan peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka inilah poin yang kedua yang terjadi di fase awal tahun pertama hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah insya'u Masjidin Nabi Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun Masjid Nabawi yang sangat kita kenal sampai sekarang di Madinah Al-Munawwarah. Di samping itu juga ada beberapa peristiwa-peristiwa penting lainnya, yaitu bahwa Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Al-Muhajirin dengan sahabat Al-Ansar. Sehingga di antara mereka, jika mungkin mereka punya istri dua, dibaginya satu sama saudara Muhajirinnya. Jika ada dia memiliki dua rumah, dikasihnya satu untuk saudara Muhajirinnya. Begitulah sampai mereka saling mewarisi, sehingga perintah pewarisan itu turun ayat bahwa pewarisan hanya diperuntukkan untuk yang sedarah dan masih ada hubungan kekeluargaan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 poin inilah yang terjadi di awal tahun hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu tsaniyatu minal hijrati fiha, sedangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun kedua hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hawwilatil Ka'bah min Baitul Muqaddas
ila al-Ka'batil Mu'azzam zuhara yaum ats-tsulatsa nisfa Sya'ban. Bahwa peralihan atau perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ya ke Makkah Al-Mukarramah. Hal ini terjadi tepat ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan waktu sholat zuhur. Ada sebagian ulama mengatakan ketika sholat asar. Ada sebagian ulama yang mengatakan ketika sholat subuh. Dan akwal-akwal yang lainnya. Hal ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Yang kedua adalah fardus shaum. Bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan, difardukan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Yang ketiga, waqa'at ghazwatu Badrin yaumal jum'ati fi 17 Ramadan. Di tahun kedua Hijriah juga terjadi perang Badar tepat di hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah tersebut. Yang keempat, tuwfiyat Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata putri baginda Rasulullah Ruqayyah meninggal pada tahun kedua Hijriah, yakni istri sahabat Al-Jalil Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummil mukminin Aisyah fi Syawal. Bahwa Rasulullah dukhul dengan ummina Aisyah radhiyallahu anha di tahun kedua Hijriah tepat di bulan Syawal. Berarti sudah di akhir-akhir tahun kedua Hijriah. Yang keenam, dakhala Ali ibn Abi Thalib bisayyidati Fatimah. Bisayyidati Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib juga ya dukhul dengan putri baginda Rasulullah Fatimah Zahra itu tepat di tahun kedua Hijriah. Kemudian tuwfiya Utsman ibn Maz'un al-Quraisy ya bahwa wafat Utsman ibn Maz'un al-Quraisy di mana beliau qabbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mayyit. Rasulullah memeluknya pada saat itu ia telah wafat. Wa kana yazuruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Rasulullah berziarah menjumpai beliau setelah beliau wafat. Wa dufina ibnuhu Ibrahim ila janibi. Ternyata nanti ya di samping Utsman ibn Maz'un inilah Ibrahim anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Apa kelebihan Utsman ibn Maz'un ini sehingga Rasulullah SAW begitu mengistimewakannya ketika wafatnya? Wa kana Utsmanu hadza mimman harramal khamra ala nafsihi qabla nuzuli tahrimiha. Ternyata keutamaan dan kemuliaan Utsman ibn Maz'un ini ia telah mengharamkan pada dirinya sendiri untuk meminum khamar padahal saat itu yang di tahun kedua Hijriah khamar belum diharamkan seutuhnya. Sedangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun ketiga Hijriah adalah wulidal Hasan ibnu Ali, ya, ibnu Abi Thalib. Lahirnya cucu baginda Rasulullah Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib tepat di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian, ya, ba'da khamsina lailah min maulidil Hasan, ya, alaqat Fatimah ayah hamilat bil Husain. Setelah 50 malam ya, setelah 50 malam lahirnya Hasan, maka Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri baginda Rasulullah SAW kemudian hamil ya dengan cucu kedua baginda Rasul yakni Husain. Yang ketiga adalah fi Ramadan dakhala Rasulullah bi Hafsah. Kemudian di bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah ini juga baginda Rasulullah dukhul dengan istrinya Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian juga wa dakhala bi Zainab binti Jahash. Baginda Rasulullah juga dukhul dengan istrinya yang bernama Zainab binti Jahash. Yang kelima adalah wa dakhala bi Zainab binti Khuzaimah. Kemudian dengan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Khuzaimah al-Amiriyah.
yang terkenal masyhur dengan panggilan dan gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Wa 'ashat indahu thalathata ashhurin wa tuwfiyat. Bahwa Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah ini Ummul Mukminin hanya hidup bersama Rasulullah SAW 3 bulan. Wa tazawwad Utsman ibn Affan bi Ummi Kalthum binti Rasulullah SAW. Maka kemudian Utsman ibn Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia, menikahlah Utsman bin Affan kembali dengan putri baginda Rasulullah SAW yang bernama Ummi Kalthum. Akhirnya sahabat Al-Jalil Utsman bin Affan digelar dengan nama Dzun Nurain yang memiliki 2 cahaya. Artinya apa? Bahwa beliau menikahi 2 putri baginda Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalthum radhiyallahu anhuma. Kemudian adalah nuzila tahrimul khamr. Turunlah pengharaman khamar. Kemudian waqa'at ghazwat Uhud yaum as-sabti 7 min Syawal. Terjadinya perang Uhud tepat pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal. Kemudian qatala Hamzah amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud. Kemudian terbunuhnya, syahidnya paman baginda Rasulullah yang sangat beliau cintai, Hamzah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa-peristiwa penting yang dicatat oleh muallif kitab kita. Yang keempat adalah as-sanatur rabi'atu minal hijrah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun keempat Hijriah. Sariyatu bi'ri ma'unah fi Safar. Yaitu Sariyah, pada peperangan yang tidak diikuti baginda Rasul di sumur Al-Ma'unah pada bulan Safar. Kemudian Ghazwatu Bani Nadir, ya. Peperangan Bani Nadir tepat pada bulan Rabiul Awal. Kemudian peperangan Datur Riqa', ya, menurut beberapa pendapat ulama. Kemudian perang Khandaq juga terjadi di tahun keempat Hijriah menurut sebagian pendapat pakar sejarah Islam. Kemudian nuzulut tayammum. Ternyata tayammum ini, ya, perintah tayammum itu lah ada turun, ya, di tahun keempat Hijriah. Duluan tayammum, baru permasalahan toharah. Nanti toharah di akhir nanti akan kita jelaskan kembali. Qissatul ifk atau hadithul ifk, ya, peristiwa kisah Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal dari perjalanan pada saat itu, terkenal dengan hadithul ifk yang diabadikan Allah dalam surah An-Nur kalau saya tidak salah. Poin yang berikutnya adalah bara'atu ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau membersihkan nama ummina Aisyah radhiyallahu anha dari cerita-cerita palsu atau cerita-cerita dusta yang telah disiarkan, disebarkan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Sedangkan poin-poin peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah, yang pertama adalah sholatul khauf. Ternyata sholat khauf ini disyariatkan, ya, menurut sebagian pendapat ulama, ya, pakar-pakar sejarah, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ghazwatu Daumatul Jandak, ya, perang, ya, Daumatul Jandal, ya. Kemudian peperangan Dzatur Riqa' menurut pendapat ulama, sebagian ulama. Kemudian perang Khandaq menurut pendapat sebagian ulama, ya, ada mengatakan tahun keempat, ada mengatakan tahun kelima, ikhtilaf. Ya, yang kemudian adalah Ghazwatu Bani Quraidah. Ini juga, ya, tahun ke-5 Hijriah. Kemudian wafatu Sa'ad ibnu Mu'adz Sayyidil Aus wa huwa alladhi ihtazza li mautihi 'arsyur Rahman. Wafatnya pemimpin, ya, pemimpin suku Aus yang bernama Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, ketika beliau wafat menggetarkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan tahun yang keenam adalah as-sanatus sadisatu minal hijrah. Ya, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama adalah Bai'atur Ridwan. Ya, ini peristiwa yang sangat masyhur. Ya, kemudian Ghazwatu Banil Mustalik. Ya, menurut sebagian pendapat ulama. Kemudian Faradul Haji. Difardukanlah pelaksanaan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian kusupus syams. Terjadi gerhana matahari. Nuzul hukmit tuharah. Turunnya ayat-ayat tentang ketentuan-ketentuan bersuci atau tuharah. Berarti tayamum dulu tadi baru tuharah. Kalau kita teliti ya. Sedangkan pada tahun yang ke-7 Hijriah terjadi adalah perang Khaybar. Ya, perang Khaybar dan dimenangkan pada bulan Safar. Ya. Kemudian Rasulullah menikah dengan Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah. Kemudian Rasulullah juga menikah dengan Ummi Habibah. Kemudian Maria Al-Qibtiyah sampai di Madinah. Usul Maria Al-Qibtiyah. Wa Islamu Abi Hurairah. Ternyata Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Umratul Qadha, kemudian adalah umrah Qadha yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan yang ke-8 ya, as-sanatu tsaminatu minal hijrah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Pertama adalah Ghazwatu Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Fathu Makkah Al-Mukarramah, pembebasan Makkah ya. Pada saat itu terjadi tepat di bulan Ramadan. Ghazwatu Hunain, perang Hunain di bulan Syawal. Kemudian Hisarut Taif ya, pengepungan negeri Taif atau kota Taif. Kemudian ya thumma rahala anha, kemudian Rasulullah meninggalkan negeri Taif ya. Kemudian tanpa min ghairi fathin, berarti tanpa melakukan peperangan pada saat itu, hanya sekadar dikepung saja. Waslam ahluha fil amil qabil. Kemudian dari pengepungan tadi, maka pada tahun berikutnya penduduk kota Taif seluruhnya memeluk agama Islam. Kemudian Ghazwatu Dhatis Salasil ya, perang Dhatis Salasil. Wa wulida Ibrahim ibnu Rasulullah. Lahirnya anak Rasulullah yang bernama Ibrahim ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Wa tuwfiyat Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Zainab radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sedangkan pada tahun yang ke-9, peristiwa-peristiwa penting yang dicatat oleh musannif dalam kitab ini, pertama adalah Ghazwatu Tabuk. Ya, perang Tabuk terjadi di bulan Rajab ya. Kemudian Hajja Abu Bakar bin Nas, Abu Bakar sebagai pemimpin haji ya, yang diamanahkan baginda Rasul ya ke Makkah Al-Mukarramah. Matan Najas bi Rajab, ya, Raja Najasyi ya wafat di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Tuwfiyat Ummu Kalthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Kalthum, putri baginda Rasulullah, wafat juga di tahun ke-9 Hijriyah. Wa mata Abdullah ibn Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin fi dzil qa'dah. Kemudian ya, bosnya orang-orang munafik ya, Abdullah ibnu Salul, Ubay ibnu Salul ya, itu meninggal di tahun ke-9 Hijriyah, tepat di bulan Dzulqa'dah ya. Qatlu Malikil Faras ya, terbunuhnya raja Persia juga ya di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-10 ya, peristiwa-peristiwa penting di tahun ke-10 adalah haji wada ya. Rasulullah haji hanya sekali dan umrahnya ada 4 kali. Yang kedua, tuwfiya Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya, meninggalnya putra baginda Rasulullah yang bernama Ibrahim ya, dan pada saat itu umurnya masih berumur
1,5 tahun. Ya, masih muda sekali. Johar Aswad Al-Anas. Nah, ini dia. Ya, munculnya Aswad Al-Anas. Al-Anasi. Jadi Aswad Al-Anasi ini wa kana lahu syaitanun yukhbiruhu bil mughibah. Bahwa Anas Al-Anasi ini ya dapat berita-berita yang dibisikkan syaitan kepadanya tentang peristiwa-peristiwa yang gaib. Ya, fa'adallallahu bihi, karena perbuatannya tadi maka banyak orang yang sesat ya atas pemikiran-pemikirannya tadi ya. Al-Aswad Al-Anas ini katsiran minan nas, banyak orang tersesat ya. Wa kana baina zuhurihi wa qatlihi nahwa 4 asyhur. Padahal ya munculnya dia sampai meninggalnya hanya 4 bulan. 4 bulan itu ya, sudah banyak orang yang tersesat dibuatnya. Kalau lagi mungkin setahun 2 tahun ya bisa lebih berbahaya itu. Kathratil wufud fiha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak delegasi-delegasi yang menghampiri mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ingin kerjasama, apakah mungkin ingin meminta keamanan, atau mungkin untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah as-sanatu hadiyata asyara minal hijrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun ke-11 hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tawaffan nabiyul a'zam sallallahu alaihi wasallam fi wastin hari yaum itsnain fi syahri Rabiul Awal. Wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tengah hari ya, pertengahan hari, tepat pada hari Senin ya, pada bulan Rabiul Awal. Ya. Yang kedua, tuwfiyat Fatimah Az-Zahra ya. Kemudian 6 bulan setelah itu maka putri baginda Rasulullah yang tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wafat juga ya. Kemudian tuwfiyat Ummu Aiman. Kemudian setelah itu meninggal jugalah Ummu Aiman ya, yang mengasuh ya hadinatu Rasulullah, mengasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah menganggap dia seperti ibu kandungnya sendiri. Ada kisah menarik ya tentang Ummu Aiman radhiyallahu anha ini ya. Ketika ia hijrah dari kota Makkah ke Madinah ya, kharajat muhajiratan wa laysa laha zadun walama. Ketika beliau hijrah meninggalkan kota Makkah ingin pergi ke Madinah ya, ia berhijrah tanpa membawa perbekalan dan air. Pakadat tamutu min al-atash. Hampir-hampir ia wafat, mati karena sangat kehausan. Ya. Falamma kana waqtul fitr. Ketika dalam perjalanan musafir tadi sudah tibalah waktu ingin berbuka puasa. Ternyata puasa pulanya Ummu Aiman ini. Hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ya. Wa kanat sha'imah. Pada saat itu ia dalam posisi puasa. Sami'at hissan ala ra'siha. Ia seolah-olah merasa mendengar ada gemericik di atas kepalanya. Parafa'at, ia angkat, ia lihat. Ya. Faidadalun birisyati abyad. Ternyata ada seperti timba atau ember lah kita bilangnya di atas kepalanya yang berisi susu yang sangat bening dan putih. Ya. Fasyaribat minhu, maka ia minum air susu yang bening tadi itu hatta ruwiyat, sehingga ia lega, hilang rasa hausnya ya. Wa ma'atashat baqiyat umriha. Berkat minum itu tadi, berbuka puasa ia sampai wafatnya tidak lagi pernah merasakan haus dan dahaga. Mungkin malaikat turun membawa minuman dari surga ya. Maka berkata Rasul ya, siapa yang minum dari telagaku dia tidak akan pernah merasakan haus. Mungkin inilah yang diminum oleh Ummu Aiman ya, pengasuh baginda Rasulullah yang telah beliau anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tawaftu fi Ukasyah Al-Asad ya, wafatnya Ukasyah Al-Asadi, salah satu ya yang masuk dalam golongan umat baginda Rasulullah yang 70.000 akan masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Jadi Ukasha ini salah satunya. Coba kita tarik pada diri kita. Masukkah kita ke dalam kategori yang 70.000 orang umat baginda Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh diri kita masing-masing sesuai sebesar atau sebanyak apa rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian ya poin-poin penting ya peristiwa-peristiwa yang begitu agung ya yang terjadi dari fase awal hijrahnya baginda Rasulullah sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.